Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas pertanyaan dari Saudara Eko. Bagaimana sih fokus corporate, unit bisnis, dan fungsional ketika hierarki tersebut fokusnya itu seperti apa? Jadi kalau corporate itu cenderung jangka panjang. Jangka panjang, visi misi itu kan 5 tahun ke atas, ya. Bukan hanya setahun 2 tahun ya, kalau terkait visi misi, tapi sudah 5 tahun ke atas, 10 tahun ya. Kemudian corporate ini punya fungsi yaitu mengidentifikasi ya, unit bisnis mana yang menguntungkan, unit bisnis mana yang perlu diperbaiki, atau unit bisnis mana yang perlu dilepas atau dijual. Nah, seperti tokoh-tokoh nasional pebisnis itu kan ada itu. Contohnya seperti Pak Sandiaga Uno. Nah, itu kan membeli perusahaan itu dibeli. Waktu harganya murah, terus kondisinya perusahaan itu terpuruk, dibeli sama Sandiaga Uno dengan harga yang sesuai kondisi pada saat itu ya. Kemudian diperbaiki, akhirnya dilepas atau dijual dengan harga yang kondisinya sudah bagus ya. Tentunya harganya berbeda dengan waktu dibeli di awal ya. Itu salah satu contoh ya. Jadi kalau kita biasanya tahunya jual beli, perdagangan di toko, di pasar, perdagangan kendaraan, mobil, ini udah perdagangan perusahaan. Jadi membeli perusahaan, diperbaiki sampai bagus, asetnya meningkat, daya jualnya bagus, dijual. Jadi dapat margin dari peningkatan harga perusahaan tadi. Kemudian perusahaan corporate itu juga mempertimbangkan strategi apakah perlu merger, kebijakan perusahaan yang secara luas, lebih luas daripada unit bisnis, lebih luas daripada fungsional. Jadi corporate strategi itu strateginya lebih luas dan jangka panjang. Bagaimana? Apakah diperlukan merger? Merger itu peleburan perusahaan A dan perusahaan B melebur jadi satu. Nah, itu contoh. Otomatis tadinya perusahaan A ada pimpinan, perusahaan B ada pimpinan. Kalau merger berarti pimpinannya tadinya dua masing-masing, sekarang jadi satu ya. Karena kan perusahaan A dan B kan sudah gabung, otomatis pimpinannya harus satu. Tidak bisa lagi pimpinan perusahaan A, pimpinan perusahaan B ya. Kemudian itu merger atau peleburan ya. Kemudian ada juga corporate itu menggunakan alternatif pilihan yaitu akuisisi. Akuisisi itu pengambil alihan. Contoh, dulu Carrefour itu kan punyanya luar negeri ya, Carrefour. Kemudian oleh Bapak Khairul Tanjung, pengusaha itu diakuisisi ya, dibeli, diakuisisi itu dibeli, diambil alih. Akhirnya Pak Carrefour itu jadi punyanya Pak Khairul Tanjung ya. Sekarang ganti nama jadi Transmart. Nah, itu salah satu contoh. Kemudian yang kedua, fokus unit bisnis. Apa Pak bedanya fokus unit bisnis dengan fokus corporate strategi? Perbedaan fokus corporate dengan fokus unit bisnis ya. Kalau unit bisnis itu fokusnya ke persaingan antara unit bisnis satu dengan unit bisnis lainnya. Ya. Contoh, sekolah yayasan pendidikan ABC, misalkan. Sekolah yayasan pendidikan ABC ini bagaimana bisa bersaing dengan yayasan pendidikan lainnya kan gitu ya. Sekarang kan eranya persaingan. SD negeri ada yang sepi ya, karena dulu muridnya banyak, sekarang muridnya sedikit. Itu kan berarti ada unsur persaingan. Juga termasuk dengan sekolah swasta ya. Jadi kalau persaingan ya, berarti dibandingkan ya, antara unit bisnis satu dengan unit bisnis yang lain itu keunggulannya apa? Keunggulan, kelemahannya apa? Ya. Misalkan pendidikan sekolah namanya ABC. Sekolah ABC ini apa fasilitasnya? Oh, fasilitasnya mejanya bagus, ada kursinya. Kursinya bagus, mejanya bagus, berarti kan fasilitasnya bagus. Ternyata ada namanya sekolah EFG. Sekolah EFG ini ternyata
ada LCD-nya, ya, kemudian ada ekstrakurikulernya banyak, kemudian ada AC-nya, ya, itu kan bersaing. Perusahaan sekolah ABC tadi kan nggak punya AC, nggak punya ekstrakurikuler yang banyak, ya mungkin ekstranya cuma 1-2 gitu. Tapi sekolah EFG ini punya ekstra yang banyak pilihannya, kemudian fasilitasnya ada AC, ada LCD proyektor, ya itu bersaing. Akhirnya apa? Masyarakat itu memilih ya, mana yang ingin dimasuki itu yang mana, ya, itu namanya bersaing antara unit bisnis satu dengan unit bisnis lainnya, dan itu terus menerus ya, tidak stagnan ya. Persaingan bisnis itu terus menerus, tidak stagnan. Dari promosinya juga ya. Kemudian masuk ke fokus fungsional. Kalau tadi fokus unit bisnis itu lebih ke persaingan antara perusahaan ABC dengan perusahaan EFG ya. Itu bersaing secara lembaga ya. Bagaimana dengan strategi fungsional? Sama, perusahaan ABC itu bagaimana? Itu kan ada divisi pemasaran, ada divisi keuangan, ya, ada divisi HRD. Ya. Itu bagaimana HRD-nya? Misalkan pegawainya banyak mana? Sekolah ABC sama sekolah EFG, pegawainya lebih banyak mana? Kemudian kualitasnya itu lebih bagus mana pengajarnya, sekolah ABC apa EFG, itu divisi SDM. Nah, jadi tugasnya kepala bagian SDM untuk membereskan dari segi jumlah maupun kualitas. Contoh itu dari aspek divisi SDM. Kalau dari aspek divisi pemasaran bagaimana? Ya macam-macam. Sekolah itu punya kebijakan pemasaran yang berbeda antara sekolah satu dengan yang lain. Misalkan ada sekolah ABC itu memperkenalkan diri ke sekolah yang jenjangnya lebih rendah. Misalkan SMP ABC, dia kan pasti akan memperkenalkan diri ke SD yang berbagai macam yang ada di lingkungan sekitar. Ya. Jadi SMP itu memperkenalkan diri ke SD-SD itu. Ya. Kemudian ada juga cara lain ya pemasarannya, tidak datang ke SD-SD, tapi lewat media sosial. Nah, itu beda kan caranya. Ya, beda caranya. Kalau secara lembaga, ya, secara unit bisnis itu lebih ke branding ya. Tapi kalau secara fungsional, ya, divisi pemasaran ketemu divisi pemasaran itu kebijakan pemasarannya itu bagaimana? Kebijakan pemasarannya ada yang datang langsung ke mitra kerja, atau ada yang lewat media sosial, ada yang lewat televisi, ada yang lewat radio, terserah, ada yang lewat baliho, spanduk, banner di jalan-jalan itu. Masing-masing entitas atau lembaga itu punya kebijakan masing-masing. Tadi kan contoh divisi SDM sudah, contoh divisi pemasaran juga sudah. Nah, itu contohnya seperti itu. Kemudian dengan divisi keuangan antara SD1 dengan SD2, ini apa bedanya? Ya, kebijakannya bisa, kalau sumber daya keuangannya kuat ya bisa pemasaran yang hebat, kemudian fasilitas sarana prasarana yang hebat. Ya. Tapi kalau sumber daya keuangannya minim, berarti bagaimana dikelola supaya fasilitas sarana yang ada ini bisa memperlancar kegiatan belajar mengajar. Nah, itu contoh. Jadi kalau sekolahnya keuangannya bagus ya mau bikin fasilitas yang wah, yang hebat ya gampang aja. Tapi ada juga perusahaan atau sekolah yang keuangannya terbatas. Jadi juga bagaimana perusahaan tadi pintar-pintar mengelola, tapi aktivitasnya berjalan dengan lancar. Nah, itu contoh seperti itu. Ya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang kurang paham bisa japri saya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semua.